Assalamualaikum sahabat cerita HIKYT, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sudah menjadi suratan takdir bahwa iblis merupakan musuh yang nyata bagi seluruh umat manusia. Sepanjang sisa hidupnya iblis, dia sudah bersumpah akan berusaha untuk menyesatkan anak cucu Adam agar mau menjadi pengikutnya. Untuk itu manusia, terutama kaum muslim, sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terhasut oleh tipu daya iblis. Jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis merupakan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis bahkan salah satu makhluk yang paling dihormati malaikat. Bersama malaikat, iblis pernah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya iblis pada waktu itu, sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa iblis memiliki beberapa nama yang bagus-bagus di setiap lapisan langit. Iblis disebut Al-Abid, ahli ibadah pada langit yang pertama. Lalu, langit kedua disebut Az-Zahid, kemudian langit ketiga disebut Al-Arif. Pada langit keempat nama iblis adalah Al-Wali, di langit kelima namanya disebut At-Taqi, sedangkan di langit keenam disebut Al-Qasin, dan terakhir di langit ketujuh namanya adalah As-Sasil, sedangkan di Lauhul Mahfuz namanya adalah Iblis. Iblis dulunya adalah ahli ibadah yang tidak pernah membangkang dan mengeluh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 tahun lamanya dan ia sangat giat dalam beribadah. Dia bahkan pernah menjadi Sayyidul Malaikat penghulu atau pemimpin malaikat dan Qasinul Jannah bendahara surga. Namun lama-kelamaan, iblis menjadi sombong dan angkuh. Iblis menganggap bahwa dirinya adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, hingga pada suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam sebagai manusia pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan iblis dan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Tapi sifat iblis yang sombong dan angkuh mengalahkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkata, "Adakah engkau mengutamakan ya daripada Ad, sedangkan aku lebih baik daripadanya? Engkau jadikan aku daripada api, dan engkau jadikan Adam daripada tanah." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada iblis, "Aku membuat apa yang aku kehendaki." Iblis memandang dirinya penuh keagungan dan kesombongan, maka dia enggan bersujud kepada Adam. Dia tetap berdiri hingga malaikat selesai bersujud. Ketika para malaikat mengangkat kepala selesai sujud, mereka mendapati iblis tidak melakukannya, maka para malaikat kemudian bersujud kembali untuk kedua kalinya. Tetapi iblis telah dirasuki oleh sifat angkuh dan sombong, dia enggan bersujud dan tetap berdiri tegap. Iblis bahkan berpaling dari malaikat yang sedang bersujud. Dia tidak ingin mengikuti mereka dan tidak merasa menyesal atas pembangkangannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski pada awalnya iblis sangat indah rupanya, memiliki 4 sayap, banyak ilmu, banyak ibadah serta menjadi pemimpin para malaikat karubien, tetapi semua itu tidak menjadi jaminan baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah iblis dari yang asalnya indah ke bentuk yang sangat hina dan menakutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubangnya terbuka seperti carek tukang bekam, kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggutnya sebanyak 7 helai. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusirnya dari surga, bahkan dari langit dan bumi. Iblis tidak akan masuk ke surga, melainkan dengan sembunyi-sembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknatnya hingga hari kiamat karena dia menjadi kafir. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas pembangkangan iblis itu,
Maka menangislah malaikat Jibril dan Mikail. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, "Apakah mereka yang membuatmu menangis?" Lalu mereka menjawab, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tidaklah aman dari tipu dayamu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman kepada malaikat, "Begitulah aku, jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku." Setelah diusir dari surga, iblis berkata, "Ya Tuhanku, engkau telah mengusir aku dari surga disebabkan Adam, dan aku tidak menguasainya melainkan dengan penguasaanmu." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada iblis, "Engkau dikuasai atas dia, yakni atas anak cucunya, sebab para nabi adalah maksum." Berkata lagi iblis, "Tambahkanlah lagi untukku." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak akan dilahirkan seorang anak baginya kecuali tentu dilahirkan untukmu dua padanya." Iblis berkata lagi, "Tambahkanlah lagi untukku." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dada, mereka adalah rumahmu. Engkau berjalan di sana sejalan dengan peredaran darah." Berkata lagi iblis, "Tambahkanlah lagi untukku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi yang artinya, "Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki." Artinya, mintalah tolong menghadapi mereka dengan pembantu-pembantumu, baik yang naik kuda maupun yang berjalan kaki. Dan bersekutulah dengan mereka pada harta, yaitu mendorong mereka, mengusahakannya dan mengarahkannya ke dalam haram, dan pada anak-anak, yaitu dengan menganjurkan kepada mereka dalam membuat perantara dengan cara mendapat anak dengan cara yang dilarang, seperti melakukan senggama pada saat haid, berbuat perkara-perkara syirik mengenai anak-anak itu dengan memberi nama mereka Abdul Uzza, menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah agama yang batil, mata pencaharian yang tercela, dan perbuatan-perbuatan yang jahat, dan berjanjilah mereka. Semua ini juga disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 64 yang artinya, "Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau, kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka." Al-Isra ayat 64. Begitulah kisah malaikat Jibril dan Mikail yang menangis karena takut sekaligus menyesal lantaran iblis membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum.